Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di Bisikan Tengah Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan cerita menyeramkan akan menemani malam kalian. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa tekan like kalau kalian menyukai cerita-cerita horor seperti ini. Karena malam ini, saya akan mengajak kalian masuk ke sebuah rumah tua yang menyimpan rahasia mengerikan. Sebuah rumah yang terlihat biasa saja pada siang hari. Namun, ketika malam tiba, dari salah satu kamarnya terdengar suara tangisan seorang anak kecil dari dalam lemari. Yang lebih mengerikan, tidak ada seorang pun yang tahu siapa anak itu dan siapa sebenarnya yang berada di balik pintu lemari tersebut. Jadi, kalau kalian sedang mendengarkan cerita ini sendirian di malam hari, saya sarankan untuk memastikan pintu kamar dan lemari kalian sudah tertutup rapat. Karena setelah mendengar cerita ini, mungkin kalian akan berpikir dua kali sebelum membuka lemari ketika mendengar suara tangisan dari dalamnya. Inilah suara tangisan dari dalam lemari. Selamat mendengarkan dan jangan pernah menjawab jika ada sesuatu yang memanggil nama kalian dari kegelapan. Tagar suara tangisan dari dalam lemari. Malam itu hujan turun begitu deras, hingga suara air yang menghantam genteng terdengar seperti ribuan jari sedang mengetuk rumah dari segala arah. Aku baru 3 hari tinggal di rumah peninggalan nenek. Rumah itu berada di ujung sebuah desa yang cukup jauh dari jalan raya. Di belakangnya terdapat kebun bambu yang setiap kali diterpa angin selalu mengeluarkan suara berderit panjang. Rumahnya sendiri sudah tua. Dinding kayunya menghitam dimakan usia, beberapa lantainya terasa berderak setiap kali diinjak, dan sebagian besar perabotan masih menggunakan barang-barang milik nenek yang telah meninggal 6 bulan sebelumnya. Sebenarnya aku tidak ingin tinggal di sana. Tapi setelah nenek meninggal, rumah itu diwariskan kepadaku. Karena sedang membutuhkan tempat tinggal sementara, aku akhirnya memutuskan untuk menempatinya sekaligus membereskan barang-barang lama sebelum rumah tersebut dijual. Pada malam ketiga itulah semuanya dimulai. Sekitar pukul 11 malam, aku sedang duduk di ruang tengah sambil memeriksa dokumen-dokumen lama milik nenek. Hujan semakin deras. Listrik beberapa kali berkedip. Kemudian, krek. Aku mendengar suara seperti pintu kayu dibuka dari arah kamar belakang. Aku menoleh. Tidak ada apa-apa. Kucing, gumamku. Aku kembali membaca. Beberapa detik kemudian terdengar suara lain. Krek. Kali ini lebih jelas. Aku berdiri dan berjalan menuju kamar belakang. Pintu kamar itu memang sedikit terbuka, padahal aku yakin sebelumnya sudah menutupnya. Aku mendorong pintu perlahan. Ruangan itu gelap dan dingin. Di dalamnya hanya ada tempat tidur tua, meja kecil, dan sebuah lemari kayu besar berwarna coklat tua. Lemari itu adalah barang yang paling aneh di rumah tersebut. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Pintunya memiliki 2 daun besar dengan ukiran bunga yang sudah kusam. Di bagian tengah terdapat sebuah gagang kuningan tua. Aku tidak pernah membuka lemari itu. Sejak pertama datang, nenek selalu menyimpan barang-barang di sana dan aku tidak terlalu ingin mengusiknya. Namun malam itu, ketika aku hendak keluar dari kamar, aku mendengar sesuatu. Suara yang sangat pelan, seperti seseorang sedang menangis. Aku berhenti. Hah? Aku menahan napas. Suara itu terdengar lagi. Hicks, Hicks, tangisan berasal dari dalam lemari. Aku berdiri membeku. Beberapa detik aku hanya menatap lemari tersebut. Halo! Tangisan itu berhenti. Aku mendekat. Jantungku mulai berdegup keras. Mungkin ada tikus atau mungkin suara air yang masuk melalui dinding. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Kemudian terdengar suara kecil dari dalam lemari. "Pa!" Aku langsung mundur. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil. Aku tidak bergerak. "Pa!" Kali ini lebih jelas. "Pa, tolong!" Aku berlari keluar kamar. Aku bahkan tidak mematikan lampunya. Malam itu aku tidur di ruang tengah dengan semua lampu menyala. Keesokan paginya aku mencoba melupakan kejadian tersebut. Aku bahkan merasa sedikit malu kepada diriku sendiri. Mungkin aku terlalu lelah. Mungkin suara tangisan itu berasal dari luar. Namun ketika sedang membuat kopi, aku teringat satu hal. Nenek pernah berkata sesuatu tentang kamar belakang.
Waktu itu, beberapa minggu sebelum meninggal, aku sempat bertanya kenapa kamar tersebut selalu terkunci. Nenek hanya menjawab singkat, "Kalau malam, jangan masuk kamar itu." Aku tertawa dan menganggapnya hanya nasihat orang tua. Tapi sekarang aku mulai penasaran. Aku menelepon ibuku. "Bu, lemari di kamar belakang itu isinya apa?" Di ujung telepon terdengar keheningan. "Ibu nggak tahu." "Kenapa?" "Lemari itu sudah ada sejak kamu kecil." "Terus kenapa nenek nggak pernah membukanya?" Ibuku kembali diam. Kemudian dia berkata pelan, "Karena nenekmu bilang jangan pernah membuka pintunya." Aku tertawa kecil. "Kenapa?" "Katanya ada sesuatu di dalam." Aku terdiam. "Barang?" "Bukan." Terus, suara ibu terdengar semakin pelan. "Ibu juga nggak tahu." Percakapan itu berakhir tanpa penjelasan, tapi justru membuatku semakin penasaran. Siang harinya aku memutuskan membuka lemari tersebut. Aku masuk ke kamar belakang, matahari masuk melalui celah jendela. Dalam cahaya siang, lemari itu terlihat tidak semenakutkan malam sebelumnya. Aku memegang gagangnya. Dingin. Sangat dingin. Aku menariknya, tidak bergerak. Aku menarik lebih kuat. Krek! Pintunya terbuka beberapa sentimeter. Bau lembab langsung keluar. Di dalam hanya terdapat beberapa kain tua, kardus, dan pakaian lama. Tidak ada apa-apa. Aku menghela napas lega. "Dasar penakut," gumamku. Aku membuka pintunya lebih lebar. Di bagian paling belakang terdapat sebuah kotak kayu kecil. Aku mengambilnya. Kotak itu terkunci. Di atas tutupnya terdapat tulisan menggunakan tinta yang sudah memudar. "Untuk siapapun yang menemukan ini, jangan dengarkan suara dari dalam lemari setelah tengah malam." Tanganku langsung berhenti. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Krek! Aku menoleh. Pintu kamar bergerak sendiri. Padahal jendela tertutup. Aku segera keluar. Malam berikutnya aku sengaja tidur lebih awal. Aku mencoba tidak memikirkan lemari tersebut. Sekitar pukul 01.17, aku terbangun. Tidak tahu kenapa. Rumah sangat sunyi. Hujan sudah berhenti. Aku duduk di sofa dan mengambil air minum. Kemudian aku mendengar suara. "Hicks!" Aku membeku. Tangisan. Dari kamar belakang. Aku melihat jam 01.17. Tangisan terdengar lagi. "Hicks! Hicks!" Lalu suara anak kecil. "Pa!" Aku menutup telinga. "Jangan!" "Pa, aku takut." Aku berdiri. Aku tidak tahu kenapa kakiku justru berjalan menuju kamar tersebut. Setiap langkah terasa berat. Ketika sampai di depan pintu, tangisan itu terdengar semakin jelas. Aku membuka pintu. Lemari itu terbuka. Aku yakin aku sudah menutupnya sore tadi. Di dalam kegelapan lemari terdengar suara seseorang menangis. "Pak, keluarkan aku." Aku menyalakan lampu. Kosong. Tidak ada anak, tidak ada manusia, hanya pakaian lama. Namun di lantai tepat di depan lemari terdapat sesuatu. Jejak kaki, kecil, basah. Jejak itu berasal dari dalam lemari dan mengarah keluar. Aku mengikuti jejak tersebut, satu persatu. Jejak kaki itu melewati kamar, masuk ke lorong, kemudian berhenti tepat di depan kamar tidurku. Aku mundur. Di pintu kamarku terdapat bekas telapak tangan kecil yang basah. 5 jari. Aku tidak tidur lagi malam itu. Pagi harinya aku pergi menemui seorang tetangga tua bernama Pak Dharma. Ia adalah orang yang sudah tinggal di desa tersebut sejak puluhan tahun lalu. Ketika aku menyebut tentang lemari, wajahnya langsung berubah. "Jadi kamu sudah mendengar?" "Mendengar apa?" "Suara anak kecil." Aku mengangguk. Pak Dharma menarik napas panjang. "Kamu seharusnya tidak membuka lemari itu. Sebenarnya ada apa di dalamnya?" Ia menatap rumah nenekku dari kejauhan. "Dulu, sebelum rumah itu dibangun, di sana ada rumah kecil milik keluarga nenekmu. Terus, suatu malam terjadi kebakaran." Aku terdiam. "Seorang anak perempuan meninggal di dalam." "Anak siapa?" Pak Dharma tidak langsung menjawab. "Anak nenekmu." Aku mengernyit. "Nenek saya punya anak perempuan?" "Dia punya seorang anak sebelum ibumu lahir."
Aku tidak pernah mendengar cerita itu. Namanya siapa? Pak Dharma menatapku. Rani. Nama itu terasa asing, namun anehnya ketika mendengarnya tubuhku langsung merinding. Bagaimana dia meninggal? Pak Dharma menggeleng. Itu yang tidak pernah dibicarakan. Aku pulang dengan pikiran penuh. Aku mencari album foto lama milik nenek. Setelah hampir 1 jam membongkar kardus, aku menemukan sebuah album berdebu. Di dalamnya ada foto-foto keluarga, foto nenek ketika masih muda, foto ibuku ketika kecil, dan kemudian aku menemukan foto seorang anak perempuan, usianya sekitar 7 tahun, rambutnya sebahu, ia mengenakan gaun putih. Di bagian belakang foto tertulis, Rani 1978. Aku menatap wajahnya. Ada sesuatu yang aneh. Wajah anak itu sangat mirip denganku ketika kecil. Aku membalik foto berikutnya. Kosong. Foto berikutnya. Kosong. Kemudian aku menemukan satu foto yang membuat darahku terasa berhenti mengalir. Foto itu memperlihatkan rumah lama sebelum direnovasi. Di belakang rumah terlihat sebuah lemari kayu besar. Lemari yang sama. Di depan lemari berdiri nenek dan di sampingnya Rani. Namun ada sesuatu yang aneh. Rani sedang menangis dan di tangannya terdapat bekas luka hitam seperti terbakar. Aku membaca tulisan di belakang foto. Hari terakhir sebelum semuanya terbakar. Malam itu aku tidak berani berada di rumah. Aku menginap di rumah Pak Dharma. Namun sekitar pukul 2 pagi, teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Tidak ada suara. Halo! Hanya suara napas. Kemudian terdengar tangisan. Hicks, Hicks. Aku langsung menjauhkan telepon dari telinga. Tangisan itu berasal dari anak kecil. Pak, aku menutup telepon. Beberapa detik kemudian telepon berdering lagi. Nomor yang sama. Aku tidak menjawab. Berdering lagi dan lagi. Sampai akhirnya muncul pesan. Buka lemarinya. Aku menunjukkan pesan tersebut kepada Pak Dharma. Wajahnya pucat. Dia sudah menemukanmu. Siapa? Pak Dharma menatapku. Rani. Aku kembali ke rumah keesokan paginya bersama Pak Dharma. Kami masuk ke kamar belakang. Lemari itu tertutup. Pak Dharma berdiri jauh darinya. Kamu harus mencari kotak yang ada di dalam. Kotak ini? Aku menunjukkan kotak kayu yang kutemukan sebelumnya. Pak Dharma langsung mengangguk. Buka! Aku mencoba berbagai cara. Akhirnya kunci kecil ditemukan di bawah papan lantai kamar. Ketika kotak terbuka, di dalamnya terdapat sebuah buku harian tua. Tulisan tangan nenek. Halaman pertama membuatku terdiam. Rani tidak mati karena kebakaran. Aku membaca halaman berikutnya. Nenek menulis bahwa Rani sering mengaku mendengar suara seseorang dari dalam lemari. Awalnya semua orang menganggapnya hanya imajinasi. Namun, suatu malam Rani menghilang. Nenek menemukannya di dalam lemari. Anak itu menangis sambil mengatakan ada seseorang yang memanggilnya dari dalam, bukan dari luar, dari dalam lemari. Menurut tulisan nenek, Rani terus mengatakan, dia memakai suara ayah. Aku membalik halaman. Tulisan nenek semakin berantakan. Kami menemukan Rani 3 hari kemudian. Tapi yang pulang bukan Rani. Tanganku gemetar. Halaman selanjutnya hanya berisi satu kalimat. Apapun yang keluar dari lemari itu bukan manusia. Tiba-tiba terdengar suara. Hicks. Aku dan Pak Dharma menoleh. Lemari terbuka sedikit. Pak Dharma langsung mundur. Jangan buka. Tapi suara itu kembali terdengar. Pak. Aku berdiri terpaku. Kemudian suara tersebut berubah. Bukan suara anak kecil lagi. Suara itu menjadi suara nenekku. Sayang. Aku membeku. Jangan dengarkan, bisik Pak Dharma. Suara dari lemari kembali terdengar. Kamu cucu nenek? Aku merasakan air mata mengalir tanpa sadar. Suara itu sangat mirip, sangat sempurna. Nenek kedinginan? Pintu lemari terbuka perlahan. Di dalamnya gelap, terlalu gelap. Padahal cahaya matahari langsung mengenai bagian depan lemari. Aku melihat sesuatu bergerak di dalam, sebuah tangan kecil. Kemudian kepala seorang anak perempuan muncul. Rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya mengenakan gaun putih yang terbakar di beberapa bagian. Ia menangis. Pak! Aku mundur.
anak itu mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya hitam seluruhnya. Kemudian ia tersenyum. Tapi suara yang keluar bukan suara anak kecil. Itu suara nenekku. "Kamu akhirnya pulang." Lampu kamar tiba-tiba mati. Pak Dharma berteriak. Aku merasakan sesuatu memegang pergelangan kakiku. Dingin, sangat dingin. Aku menendangnya dan berlari keluar. Pak Dharma mengikutiku. Kami tidak berhenti sampai berada di luar rumah. Sejak hari itu rumah tersebut tidak pernah kutinggali lagi. Aku menjualnya beberapa bulan kemudian. Atau setidaknya aku pikir sudah selesai. Sampai suatu malam, aku pindah ke apartemen baru di kota. Tidak ada benda dari rumah nenek yang kubawa kecuali satu kotak kecil. Kotak kayu milik nenek. Aku membukanya. Di dalam hanya terdapat foto Rani. Aku hendak membuangnya, namun sebelum sempat, aku mendengar suara. "Hicks, Hicks." Aku membeku. Tangisan itu terdengar dari dalam kamar, padahal aku tinggal sendirian. Perlahan aku berjalan menuju kamar. Di sana tidak ada lemari tua, hanya lemari pakaian baru yang kubeli seminggu sebelumnya. Pintunya tertutup. Tangisan terdengar lagi, lebih jelas. "Pa!" Aku berdiri di depan lemari, tanganku gemetar. Kemudian terdengar ketukan dari dalam. Tok, tok, tok. 3 kali. Aku tidak membukanya. Ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Lalu suara seorang anak perempuan berbisik. "Kenapa kamu meninggalkanku?" Aku mundur. Pintu lemari bergerak sedikit. Dan dari celahnya keluar selembar foto. Foto yang tadi berada di dalam kotak. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Namun wajah Rani di foto itu sudah berubah. Ia tidak lagi berdiri sendirian. Di belakangnya berdiri seorang pria tinggi dengan wajah gelap. Dan di samping pria itu, ada aku. Berdiri dengan pakaian yang sama seperti yang sedang kupakai malam itu. Di bagian belakang foto terdapat tulisan baru. Bukan tulisan nenek. Bukan tulisanku. Tulisan itu masih basah seperti tinta yang baru ditorehkan. "Sekarang giliranmu tinggal di dalam lemari." Dari dalam lemari terdengar suara tawa kecil. Kemudian pintu lemari terbuka sendiri. Dan untuk pertama kalinya aku menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Selama ini mungkin bukan Rani yang menangis dari dalam lemari. Mungkin Rani sedang menangis karena takut kepada sesuatu yang tinggal bersamanya di dalam sana. Dan akhirnya cerita suara tangisan dari dalam lemari sampai di penghujung kisah. Tapi pertanyaannya masih tersisa. Apakah yang sebenarnya berada di dalam lemari itu? Apakah Rani benar-benar ingin meminta pertolongan? Atau justru ada sesuatu yang selama ini menggunakan suara Rani untuk memancing siapapun agar membuka pintunya? Mungkin jawabannya tidak akan pernah kita ketahui. Yang jelas, satu hal yang bisa kita pelajari dari cerita malam ini. Tidak semua suara yang memanggil kita dari kegelapan harus kita jawab. Terima kasih buat kalian yang sudah menemani sampai akhir di Bisikan Tengah Malam. Kalau kalian menikmati cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah menyeramkan berikutnya. Tulis juga di kolom komentar. Menurut kalian, sebenarnya apa yang ada di dalam lemari itu? Dan kalau kalian punya pengalaman mistis atau kisah horor yang ingin diceritakan, kalian juga bisa membagikannya di kolom komentar. Saya pamit dulu. Tetap jaga diri. Jangan terlalu percaya pada suara yang kalian dengar di malam hari. Dan yang paling penting, kalau tiba-tiba kalian mendengar suara tangisan dari dalam lemari malam ini, jangan dibuka. Karena mungkin yang menangis di dalam sana bukan manusia. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Selamat malam, dan semoga kalian tidak mendengar 3 ketukan dari dalam lemari malam ini.